师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，尘烟上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨启上人行三问心礼。温馨，再温馨，三温馨。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示. Selamat pagi师兄师姐. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa demi kedamaian dunia. Kita sama-sama bersikap anjali. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Kami terbawakan ya, Kangen Sece Karlina yang sudah membacakan Gata Pelimpahan Jasa, dan juga Kangen kepada Sujeng Sesiong, Haliman Sesiong, Ong Jiwei Sesiong, Sani Sece, Weni Sece yang hari ini bertugas, dan seluruh tim Simpasiang, baik itu host, penerjemah, intisari, kosakata, kuis, dan lain-lain. Kangen juga kepada Sesiong Sece yang telah hadir. Senang sekali ya hari ini bisa kembali berkumpul dengan Sesiong Sece. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu.
Hari ini saya dengan Rusni akan mendampingi Susyung Sice di Simpasiang hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama langsung masuk ke intisari. Kan host, silakan. Simpasiang Sutra Teratai episode 92, Sutra Teratai yang melakukan bab 1 pendahuluan, episode 0092 sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Catatan tangan. Meyakini, memahami, dan menegakkan praktek bersemangat adalah jalan bodhisattva. Ketika kondisi buruk atau baik muncul di hadapan, semuanya dapat dihadapi dengan berani dan tegas. Jadi, meyakini, memahami, dan mempraktikkan upaya semangat adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Penjelasannya kita akan masuk ke intisari nomor 1. Silakan host, next. Poin nomor 1, keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Dapat menumbuhkan segala akar kebajikan. Akar kebajikan kita jika ingin tumbuh, maka harus dimulai dari meyakini. Memahami, yakni meyakini dan memahami harus memiliki keyakinan hati yang teguh dan kukuh. Harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Jika bisa demikian, kita baru bisa giat bersemangat. Orang yang bisa giat bersemangat, maka akan melakukan praktik di jalan bodhisattva. Harus menggenggam waktu. Maka untuk melakukan hal yang benar, menggenggam momen saat ini, maka harus mempertahankan untuk selamanya. Pada saat Anda membangkitkan sebersih niat ini, harus sangat teguh dan kokoh, dimulai dari saat ini, terus hingga kehidupan berikutnya. Sebersih niat pelatihan diri ini selamanya dipertahankan. Ini disebut mempertahankan untuk selamanya. Ya, keyakinan tadi dikatakan adalah jalan kebenaran. Kalau kita tidak yakin, maka kita tidak akan menjalankan atau mempraktikannya. Makanya dikatakan keyakinan adalah jalan dan induk dari segala pahala kebajikan. Yakin dengan apa yang kita percaya dan kita lakukan. Demi kebaikan semua orang, bukan demi hanya diri kita sendiri. Maka itu juga merupakan sesuatu yang patut kita lakukan. Kalau misalnya kita ada keyakinan, tapi keteguhan hati masih tidak mantap atau kokoh, maka kita akan mudah tergoyahkan. Begitu ada godaan dari pihak luar dan lainnya, itu kita juga harus rajin dan giat bersemangat, baru bisa melakukan praktik di jalan bodhisattva. Contoh dalam kegiatan, misalnya kita sudah yakin kalau kegiatan suci itu bagus, mau melakukan PL atau amal, tapi kalau tidak ada keteguhan hati, ada hujan lah, terus ada teman yang ngajak ikut pergi kumpul-kumpul atau nonton, nah kita akan langsung berpindah tuh. Makanya kita harus bisa punya keteguhan hati menjalankan kegiatan untuk mempraktikkan jalan bodhisattva. Makanya kalau kita harus menggenggam setiap momen dan kesempatan yang ada. Begitu waktu terlewat tidak akan bisa kembali. Dan pikiran kita juga harus sangat, dan pikiran kita itu sangat mudah ya untuk berubah. Makanya begitu sebersih niat baik timbul, kita harus mempertahankannya dan segera melakukannya. Karena kita juga nggak tahu ya, apakah ketidakkekalan datang duluan atau hari esok datang duluan. Kita nggak ada yang tahu. Setiap momen kita harus pegang dan kita harus pertahankan. Dan kalau memang ada kesempatan yang ada,
jangan kita lewatkan begitu saja. Kita akan next untuk poin nomor 2. Keteguhan berarti ketabahan setelah ditetapkan, tekad pembinaan diri pasti tidak tergoyahkan. Seringkali ada pepatah membangun ikrar itu mudah namun sulit untuk mempertahankannya. Inilah kesulitan utama kita dalam perhatian diri. Di dunia ini penuh dengan jebakan dan keinginan, sehingga pikiran makhluk awam mudah terpengaruh oleh keinginan duniawi. Jadi meskipun iman muncul ketika kondisi memungkinkan, iman itu akan merosot lagi. Oleh karena itu, kita harus memiliki tekad yang teguh dan berpegang teguh pada kehendak kita, terlepas dari kondisi apapun yang muncul. Jadi meyakini, memahami, dan mempraktikkan upaya semangat adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Tidak peduli kondisi apapun yang muncul di hadapan kita. Tekad kita tetap teguh dalam keyakinan hati dan pemahaman. Keyakinan hati yang mendalam kita harus sangat teguh dengan keyakinan hati kita. Inilah sebab dan kondisi bagi kita untuk dengan tekun memasuki jalan. Ya, tadi kan dikatakan kalau kita sebersihnya kita timbul itu harus segera kita lakukan supaya semakin kokoh niat baik untuk kita praktikkan. Ya, seperti tadi Master katakan, kalau pepatah itu mengatakan bangun ikrar itu mudah tapi sulit kita untuk mempertahankannya. Memang kalimat ini tidak salah ya. Saya merasa diri saya sendiri juga sangat mudah tergoyahkan ya. Jadi kita memang benar-benar harus lebih semangat dan lebih rajin lagi. Ya, saya sendiri juga merasa kayaknya makanya kita termasuk orang awam ya, kita masih sangat mudah untuk tergoyahkan. Kita harus lebih semangat dan lebih rajin lagi. Mungkin Susun-Suci juga di antara kita juga seperti saya juga nanti mungkin bisa sharing ya. Nah, harus kita pertahankan setiap niat baik kita yang muncul untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua kan memang manusia awam ya. Banyak sekali godaan yang muncul membuat kita merosot. Makanya tekad keteguhan hati untuk melaksanakan sangat penting. Maka kita harus baik-baik menjaga hati dan pikiran kita, jangan sampai mudah tergoda atau tergoyangkan pendirian kita. Seperti contoh yang tadi saya katakan, begitu mau ada kegiatan, karena tekad kita masih gampang goyang, ada godaan dari duniawi atau dari teman ajak, kita akan sangat mudah mau pergi enggak ya. Tapi kalau kita tekadnya udah teguh, bagaimanapun kondisi, mau hujan, mau apapun, saya udah janji untuk pergi survei kasus, maka tetap harus kita lakukan. Apalagi kasus itu kadang ada yang penting ya, begitu kita telat untuk kita survei, tahu-taunya orangnya udah kondisinya udah lewat, kita akan sangat menyesal sekali ya. Nah, makanya setiap momen harus kita baik-baik kita genggam, jangan sampai terlewatkan begitu saja. Oke, kan kita akan next. Poin 3. Ketika ingin memasuki jalan kebudayaan, jalan pencerahan bodhisattva, jalinan jodoh ini tergantung batin kita sendiri. Tidak boleh kurang sebab dan kondisi praktek yang bersemangat. Hanya dengan praktek bersemangat baru bisa memasuki samadhi. Orang dulu berkata mengangkat air dan membawa kayu bakar juga adalah samadhi. Samadhi yang sesungguhnya bukan dengan duduk tenang, melainkan ketika berhadapan dengan kondisi luar, pikiran tak terpengaruh, sehingga apapun kondisi yang muncul, kondisi batin kita tidak tergoyahkan. Ini yang kita sebut samadhi. Dengan pengetahuan dan pandangan benar, memegang teguh tekad untuk melatih diri tanpa bermalas-malasan. Kita mulai memegang teguh tekad kita
berlatih dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang ada di alam semesta. Semua fenomena adalah prinsip kebenaran sejati yang menakjubkan. Apapun fenomenanya, selama kita berkesadaran, maka kita dapat melihat prinsip kebenaran sejati yang menakjubkan. Ya, jalan kebudayaan atau jalan bodhisattva itu juga adalah harus ada jalinan jodoh. Kalau jalinan jodoh juga tergantung dari batin kita, maka kita harus baik-baik menjaga sebesit niat yang ada di dalam batin kita. Kalau ada jodoh, tapi kita malas-malasan juga tidak bisa terlaksana. Makanya kita harus rajin bersemangat, baru bisa memasuki samadhi. Samadhi, kalau dulu mungkin saya berpikiran bahwa samadhi adalah dulu diam mata terpejamnya. Tapi sebenarnya adalah samadhi yang sesungguhnya itu adalah kondisi bagaimana kita mindfulness ya. Ya, jadi pikiran berpusat pada apa yang terjadi saat ini dan penuh kesadaran. Setiap saat dan kondisi kita sadar segala gejolak dan pikiran kita. Yang baik muncul harus kita sadarin. Yang tidak baik muncul juga kita sadarin. Dan bagaimana kita baik berdiri, bicara, interaksi, makan, dan saat tidur juga kondisi penuh kesadaran. Nah, ini adalah tentang bentuk berupa meditasi atau yang disebut dengan samadhi ya. Jadi sebetulnya meditasi itu bukan cuma hanya kita duduk diam aja, tapi kita begitu berbicara sama orang itu kita juga termasuk lagi meditasi juga. Dulu ada yang mengatakan bahwasanya di Ceci nggak ada pelatihan, di Ceci nggak ada yang namanya meditasi. Tapi yang Master mau kita adalah meditasi kita itu penuh kesadaran setiap momen yang kita lakukan. Baik kita berkegiatan, baik kita berjalan, baik kita duduk. Yang kita sering lakukan adalah pratnasina, yaitu yang kita sambil berjalan kita penuh pusakan konsentrasi ya. Jadi itu yang kita lakukan adalah meditasi jalannya. Jadi jangan beranggapan bahwa seperti saya yang dulu meditasi itu kita duduk diam dan pikiran berpusat ya. Kadang kita kalau duduk diam, kita memaksakan pikiran kita untuk berpusat dan sedangkan kondisi kita lagi banyak kebisingan atau itu membuat kita malahan jadinya pikiran tambah kacau karena saya harus pusatkan pikiran, saya harus pusatkan pikiran. Sebenarnya kita harusnya menyadari ya, ini yang waktu itu saya pelajarin meditasi, jadi meditasi tanpa objek ya. Jadi dia pusatkan dengan kondisi apa yang terjadi di sekeliling kita, bukan kita hanya pikirkan, kita harus pusatkan kondisi keadaan hening kosong. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang benar-benar kosong. Kita harus menyadari keadaan yang kita ada dan kita hadapin. Itu yang sebenar-benarnya dari meditasi. Kan kita akan next poin berikutnya. Naskah Sutra juga melihat para bodhisattva yang berdiam dengan damai dalam dhyana, mengatupkan kedua belah tangan dan menggunakan puluhan ribu syair memuji para Raja Dharma. Ini naskah sutra ini akan ada penjelasan di poin berikutnya. Silakan next. Poin nomor 4. Maitreya Bodhisattva kembali berbicara dengan Bodhisattva Manjusri. Aku juga melihat para Bodhisattva di masa lampau. Hati mereka tenang dalam samadhi dengan kedua tangan bersikap anjali. Di dalam meditasi muncul hati yang sangat penuh hormat. Dengan penuh hormat mereka memuji Raja Dharma. Raja Dharma itu adalah Buddha. Menggunakan berbagai gata-gata itu adalah pujian yang menyerupai baik-baik puisi. Oleh karena itu mereka melatih samadhi dengan kebijaksanaan atau prasna. Kita semua seharusnya menggunakan kebijaksanaan prasna untuk melatih samadhi. Bukan sekadar berkata,
jika saya duduk meditasi, tingkat apa yang bisa saya capai? Bukan demikian, samadhi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kebijaksanaan kita, saat menghadapi segala hal dan peristiwa. Pernah dikatakan bahwa langit, bumi, manusia, dan benda berbagai prinsip kehidupan, semuanya berada dalam samadhi kebijaksanaan kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan hati yang penuh hormat, menghormati langit, mencintai bumi, dan menghimpun, menjalin kebajikan harus dengan hati yang penuh hormat. Ya, ini tingkat meditasi yang cukup tinggi ya dari Maitreya sharing dengan Bodhisattva Manjusri, bahwasanya beliau melihat Bodhisattva masa lampau ya. Jadi kalau memang meditasi kita udah sampai tingkatan yang cukup tinggi, kita memang bisa melihat masa lampau kita, atau makan kita bisa melihat Buddha yang ada ya. Jadi mereka sudah mencapai tingkatan yang sangat luar biasa sehingga bisa melihat Raja Dharma yang disebut di sini adalah Buddha. Jadi mereka juga menggunakan berbagai kata itu untuk pujian kepada Buddha ya. Nah, melatih samadhi dengan kebijaksanaan. Ya, menggunakan kebijaksanaan untuk melatih samadhi yang mana ada kemungkinan berupa orang yang melakukan praktek meditasi untuk tujuan lain. Makanya tidak boleh kita sembarangan ya meditasi kembangkan dengan secara buta melakukan, melainkan harus dipandu oleh yang benar-benar sudah memahami ya yang benar tentang hakikat dari realita. Melatih samadhi dengan kebijaksanaan berarti bermeditasi tidak hanya untuk menenangkan pikiran, tetapi menggunakan ketenangan itu untuk melihat kebenaran, melihat hal-hal sebagaimana adanya. Ya, jadi kita meditasi ada berbagai macam ya. Ada orang yang bertujuan untuk mencapai dhyana tingkatan yang berapa tinggi, tapi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah yang penuh kesadarannya. Jadi kita jangan sampai sembarangan, malahan bisa kerasukan juga ya di meditasi itu ya. Jadi kalau pikiran kita dirasukin dengan hal-hal yang tidak baik, maka bisa membuat kita jadinya kerasukan juga. Jadi kita mesti harus hati-hati juga. Oke, kita akan poin berikutnya, next. Naskah Sutra juga melihat para bodhisattva dengan kebijaksanaan mendalam dan tekad kokoh dapat bertanya pada para Buddha, lalu menerima dan menegakkan semua yang didengarkan. Nah, ini adalah maksud dari tadi yang sharing dari Bodhisattva Maitreya dengan Manjusri ya. Kemudian kita akan next. Poin nomor 5, bagian sutra ini menjelaskan dan menguraikan tentang bodhisattva yang mempraktikkan prasna paramita sesuai dengan apa yang ia pahami. Bodhisattva menapaki jalan Buddha melalui kebijaksanaan. Kebijaksanaan jalan dari penerapan awal. Jalan dari penerapan awal bukan hanya dijalankan di vihara, di hutan, atau di tempat yang sunyi. Bukan demikian. Justru dengan jalan dari penerapan awal melalui berbagai kondisi dan situasi kehidupan, kita masuk ke dalam lingkungan yang nyata agar tekad batin kita menjadi semakin teguh. Kita memang perlu mengalami ujian agar tekad menuju jalan dapat ditempa dan tidak tergoyahkan meskipun berada di tengah berbagai kondisi. Host, kayaknya ini ada suara yang bocor ya. Tolong diperhatikan. Ya, bagian ini menjelaskan kalau kita dalam praktik jalan bodhisattva tidak harus berada pada tempat tertentu. Misalnya kita praktekannya hanya di vihara, terus di cuci
Jadi yang harus kita praktekkan itu di tempat dimanapun dibutuhkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari memang tidak mudah ya. Tapi kalau kita tidak ada tekad keteguhan, maka tidak akan ada bisa terwujud. Segala cobaan kita anggap sebagai tangga untuk kita melangkah lebih maju satu tahap. Ini apakah suara saya jelas ya? Jelas Uce. Jelas ya, soalnya saya merasa kayaknya ada suaranya itu apa saya punya internetnya kurang bagus. Oke, kanan. Saya akan lanjut. Saya akan lanjut Naskah Sutra juga melihat putra-putra Buddha dengan samadhi dan kebijaksanaan yang sempurna. Mereka menggunakan perumpamaan yang tak terhingga untuk menceramakan Dharma kepada persamuhan. Mereka dengan senang hati membabarkan Dharma untuk membimbing para bodhisattva, mengalahkan bala tentara Mara dan memukul genderang Dharma. Ini kita akan lihat penjelasannya di poin berikutnya. Poin nomor 6, membabarkan Dharma, membabarkan ajaran sedikit pun tidak risau, malahan semakin sukacita. Karena setelah membabarkan, kembali memberikan pelimpahan jasa, membabarkan Dharma dengan senang hati, sangat sukacita, mengalahkan bala tentara Mara dan memukul genderang Dharma. Mengalahkan bala tentara Mara yaitu mengalahkan mara kerisauan. Tentara Mara yaitu kerisauan di sekeliling. Jika kita terpengaruh oleh kerisauan di sekeliling menutupi kita, ajaran kita tidak bisa menembus sehingga harus mengalahkan bala tentara Mara. Memukul genderang Dharma, membunyikan genderang, begitu genderang dipukul, suaranya dapat mengingatkan semua orang. Setiap orang harus segera sadar. Jangan lagi terjerumus dalam 6 alam yang tiada batas, sehingga berharap setiap orang bisa sadar. Inilah memukul genderang Dharma. Ya, ini tentang Dharma yang kita terima juga harus kita praktekkan dengan penuh sukacita dan senang hati. Sehingga bisa mengalahkan bala tentara Mara. Ini tentang kalau kita sanggup membawakan ajaran, memang tidak mudah ya. Ini harus tingkatan yang sudah memang benar-benar punya Dharma yang cukup itu ya, cukup kokoh ya. Jadi saat kita udah membabarkan Dharma, setelah kita membabarkan, kita akan semakin sukacita ya. Sukacita yang kita dapat itu kita harus juga melakukan pelimpahan jasa kepada semua makhluk yang terlihat maupun tak terlihat ya. Atau kepada semua alam ya. Karena kita di dalam kacamata kita itu sebetulnya masih ada alam lain lagi. Ya, dengan Dharma yang kita sudah terima dan kita penuh sukacita, maka hati kita akan terasa lebih ringan dan lebih penuh dengan sukacita Dharma ya, sehingga kita sanggup mengalahkan bara tentara Mara. Hati kita semakin mantap dan yakin dan tenang. Mara kerisauan selalu membuat kita jadi bimbang dan ragu. Makanya tadi dikatakan memukul genderang Dharma. Kita tahu kalau genderang itu suaranya sangat keras ya, yang membuat kita jadi kadang kalau mendadak dipukul genderang itu kita suka kaget dulu ya, sehingga yang awalnya mungkin tergoda ada mara kerisauan dan nona batin dalam seketika membuat kita semakin sadar dan 6 alam yang terus berputar tiada habisnya. Maka kita setiap saat selalu diingatkan oleh Master untuk lebih bersungguh hati. Kanan. Kita next. Ya, kanan ya, Susung Suce. Sebelum mulai sesi sharing, kita akan undang Koli Suce yang akan menjelaskan lebih lanjut PPT Januar Sesiong yang berupa sambungan dari kemarin tentang 6 paramita ya. Silakan Suce. Kanan.
感恩上人凯斯，感恩Rusninia Sece, dan 感恩 tim host yang bertugas hari ini. Selamat pagi Sesium Sece. Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Koli. Kemarin saya sudah membawakan 3 paramita pertama dari 6 paramita. Hari ini saya akan kembali membawakan 3 paramita berikutnya yang sudah dipersiapkan oleh Januar Sesium. Mari Sesium Sece, kita langsung ke slide berikutnya. Kan Weni Sece. Sesium Sece, kemarin kita sudah membahas apa arti paramita, yaitu menyeberang ke pantai seberang. Kita di pantai sini yang penuh penderitaan, kita mau ke pantai yang di seberang, karena di seberang adalah pantai nirwana. Nah, untuk berangkat dan mengarungi lautan kehidupan, kita perlu perahu. Namanya perahu Dharma atau perahu paramita. Total ada 6 perahu Dharma. 3 pertama yaitu Dana Sila Santi yang sudah kita bahas kemarin. Nah, hari ini kita akan membicarakan 3 perahu berikutnya, Virya, Dana, dan Prajna. Nah, Sesium Sece, hari ini kita mulai dari perahu yang keempat, Virya Paramita, yaitu perbuatan luhur tentang upaya bersemangat. Berikutnya, host Kanan. Sesium Sece ini adalah sambungan dari naskah sutra di episode-episode sebelumnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Bodhisattva Maitreya. Mari kita sama-sama membaca naskah sutra dari Sutra Teratai ini. Atau melihat para bodhisattva yang menjadi biksu hidup sendirian dalam keheningan dan melafalkan kitab sutra dengan sukacita. Juga melihat para bodhisattva dengan gagah berani dan upaya bersemangat masuk jauh ke dalam pegunungan untuk merenungkan jalan kebuddhaan. Jadi Sesium Sece di puncak Burung Nasar ketika Buddha duduk bersama dari tengah kedua alisnya keluar pancaran cahaya yang memancar sampai 18.000 dunia, Bodhisattva melihat banyak sekali fenomena-fenomena dari para Bodhisattva. Melihat para Bodhisattva yang menjadi biksu, melihat mereka hidup dalam keheningan dan melafalkan kitab sutra dengan sukacita, juga melihat para bodhisattva dengan gagah berani dan upaya semangat masuk jauh ke dalam pegunungan untuk merenungkan jalan kebuddhaan. Next host Kanan. Bodhisattva ya, dalam menjalankan Virya Paramita atau upaya bersemangat, mereka mulai dari menyelaraskan batin terlebih dahulu. Lalu di tengah orang banyak, mereka mencoba mencari kemurnian di dalam batin. Setelah batin mereka murni, Sesium Sece, mereka mulai meneliti ajaran Buddha dan memahaminya. Setelah memahaminya, mereka menjadi semangat dan lebih giat membina diri lagi. Nah, Sesium Sece, kita bukan hanya membaca atau melafalkan sutra. Kita juga harus baik-baik menyerap isi sutra ke dalam batin dan merenungkannya setiap kata dengan seksama. Merenungkan makna dari kata-kata di dalam sutra. Master mengatakan satu kata di dalam Dharma terkandung begitu banyak makna. Apalagi sekarang zaman teknologi sudah maju ya, Sesium Sece. Jadi ketika kita melafalkan sutra, kita tidak paham artinya, kita bisa langsung mencari artinya hanya melalui HP. Berikutnya, Sece Kanan. Meyakini, memahami, dan menegakkan praktek bersemangat adalah jalan bodhisattva. Ketika kondisi buruk atau baik muncul di hadapan, semua dapat dihadapi dengan berani dan tegas. Jadi, meyakini, memahami, dan mempraktikkan upaya bersemangat adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Jadi, Sesium Sece, peduli kondisi apapun muncul di hadapan, semuanya dapat dihadapi dengan berani dan tegas. Jadi meyakini, memahami, dan mempraktekkan upaya bersemangat adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Berikutnya, Sece Kanan. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang baik, sebuah sifat Buddha yang murni, dan memang sudah ada di dalam diri kita, Sesium Sece. Demikian pula dengan niat yang paling awal dulu. Semuanya adalah sangat baik. Kita dapat membangkitkan keyakinan dengan sangat cepat, namun dengan adanya jebakan duniawi di mana-mana, batin awam kita ini mudah sekali tergoda oleh harta, nama, dan rupa. Jadi sehingga kita jatuh terperangkap kembali.
Sesyum Sece, Master sering mengatakan bahwa membangun ikral itu mudah, namun sulit untuk mempertahankannya. Nah, inilah titik kesulitan dalam pembinaan diri kita. Jadi Sesyum Sece seperti saya dan mungkin Sesyum Sece juga pernah mendengar sharing dari Hoklai Sesyum. Dulu pernah sharing ya, ada satu Sesyum di Taiwan berikral. Selamanya akan berjalan di jalan Bodhisattva. Tapi karena satu dan lain hal, gesekan, rintangan yang berat mungkin, akhirnya Sesyum ini juga tidak mampu menapaki jalan Bodhisattva ini. Nah, inilah yang dimaksud Master, membangun ikral itu mudah, namun sulit untuk mempertahankannya. Kita lanjut, host. Sesyum Sece, sekarang kita masuk ke paramita kelima, dhyana paramita. Dhyana adalah bahasa Sanskerta yang memiliki makna meditasi mendalam. Kalau meditasi adalah konsentrasi pikiran, maka dhyana melibatkan konsentrasi dan perenungan batin yang mendalam. Selain meditasi dan dhyana, kita juga sering membaca tentang samadhi. Nah, Sesyum Sece, apa bedanya dhyana dan samadhi? Kalau dhyana diibaratkan benih, adalah prosesnya. Maka samadhi adalah buah pencapaiannya, adalah hasilnya, tujuannya, Sesyum Sece. Meyakini, memahami, dan mempraktekkan dhyana adalah jalan bodhisattva. Memegang teguh tekad untuk melatih diri tanpa bermalas-malasan dan mempraktekkan dhyana. Memegang teguh tekad adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Jadi Sesyum Sece setelah memiliki keyakinan, pemahaman, dan giat bersemangat, kita masih perlu melatih dhyana paramita. Berikutnya, Sesyum Sece, apa sebetulnya yang dimaksud dengan dhyana? Apakah hanya duduk tenang tanpa berbuat apa-apa? Seperti itu boleh disebut dhyana? Bukan, Sesyum Sece. Sebab boleh saja kita sedang duduk dengan tenang, lalu melihat ada sesuatu di hadapan mata. Pikiran kita langsung tergerakkan. Master mengatakan kalau dhyana yang sesungguhnya bukannya duduk bermeditasi pada suatu tempat, melainkan ketika kondisi luar muncul, batin tak tergerakkan. Peduli kondisi apapun yang muncul di hadapan, batin tetap tak tergoyahkan sama sekali. Sesyum Sece mempraktekkan dhyana paramita tujuannya adalah menghentikan pikiran salah, menjernihkan batin dari segala nafsu dan kebencian, serta mencapai samadhi atau konsentrasi penuh untuk melihat kebenaran dengan jelas. Nah, contohnya ketika kita relawan di tengah-tengah orang banyak berkegiatan, apapun kondisi yang kita hadapi, kita bisa mengendalikan emosi. Kita tidak mudah terpancing oleh kondisi luar. Nah, contohnya kita juga sebagai relawan mendengar dharma, kita fokus menyimak untuk memahami ajaran yang mendalam. Nah, seperti inilah contoh-contoh praktek dhyana paramita. Berikutnya, Sece Kangen. Master menambahkan, kalau dhyana adalah bertujuan untuk mempertahankan benih sebab dan kondisi pendukung kita. Karena Sesyum Sece, kita telah membangun tekad ini, maka kita harus memegangnya dengan teguh, tanpa pernah tergoyahkan. Nah, ini juga merupakan semacam dhyana. Dari itu, memegang teguh tekad dan adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Berikutnya, Sece Kanan. Sesyum Sece, mari kita baca naskah sutra ini. Juga melihat orang-orang yang terbebaskan dari nafsu keinginan, senantiasa berdiam di tempat tak berpenghuni, secara mendalam melatih dhyana dan mempeloreh 5 kemampuan gaib. Juga melihat para bodhisattva yang berdiam dengan damai dalam dhyana, mengatupkan kedua belah tangan dan menggunakan puluhan ribu syair memuji para raja dharma. Berikutnya kita lihat slide berikutnya. Sesyum Sece, seorang praktisi yang melatih diri dari Virya Paramita hingga Dhyana Paramita, tak peduli apapun yang terjadi, batin pencerahannya dan tekad pikirannya tetap sangat kokoh. Nah, ini artinya telah mendekati tingkatan dhyana. Dhyana adalah menjaga pemikiran benar, pandangan benar, pengetahuan benar, dan perhatian benar, sehingga tidak lagi terpengaruh oleh pemikiran sesat, pandangan sesat, dan perhatian sesat dari luar. Berikutnya, Sece Kan.
Sesiung Sece, sekarang kita memasuki paramita terakhir dari 6 paramita. Nah, itulah prajna paramita. Perbuatan luhur tentang kebijaksanaan. Prajna adalah kebijaksanaan tertinggi. Kebijaksanaan yang luas, bulat, menyeluruh, dan mendalam. Prajna paramita adalah kebijaksanaan yang mampu menghancurkan penderitaan dan membawa kepada pencerahan. Sesiung Sece, kita hendaknya menggunakan kebijaksanaan dalam melatih dhyana. Bukannya dengan duduk bermeditasi lalu bisa mencapai tingkatan tertentu. Jadi dhyana adalah di dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menggunakan kebijaksanaan untuk menghadapi semua masalah dan benda. Ada istilah baru yang disampaikan oleh Master. Panse canting, dhyana dalam menangani segala urusan. Nah, Sesiung Sece, mungkin kita kalau menyinggung tentang meditasi mendalam, tentu yang terpikirkan adalah sangat tenang, diam, tak bergerak. Apakah demikian, Sesiung Sece? Bukan. Jadi apa yang dimaksud dengan meditasi mendalam? Master mengatakan, meditasi mendalam adalah seperti menggunakan kebijaksanaan dalam menghadapi semua masalah dan benda, bukannya tidak melakukan apa-apa, melainkan di dalam kesibukan tetap tekun dalam melakukan semua yang hendak dilakukan. Nah, inilah yang dinamakan dhyana dalam menangani segala urusan. Biar bagaimanapun kondisi luar berubah, kita tetap dapat konsentrasi. Nah, inilah dhyana, meditasi mendalam. Berikutnya, Sece Kanan. Nah, Sesiung Sece, kita sudah sampai naskah sutra terakhir. Juga melihat para bodhisattva dengan kebijaksanaan mendalam dan tekad kukuh dapat bertanya pada para Buddha, lalu menerima dan menegakkan semua yang didengarkan. Juga melihat putra-putra Buddha dengan samadhi dan kebijaksanaan yang sempurna, mereka menggunakan perumpamaan yang tak terhingga untuk menceramahkan dharma kepada persamuan. Mereka dengan senang hati membabarkan dharma untuk membimbing para bodhisattva, mengalahkan bala tentara marah, dan memukul genderang dharma. Ya, Sesiung Sece, 2 hari ini kita sudah mempelajari tentang 6 paramita dan segala praktiknya. Memahami, meyakini, dan mempraktikkan 6 paramita adalah sebuah jalan. Pesan Master, sebelum mempraktikkan, kita tentu harus memahami. Setelah memahami, kita baru bisa yakin, Sesiung Sece. Setelah memahami dan ada keyakinan, baru kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan. Jadi bukan hanya kehidupan suci saja, tapi bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. 6 paramita adalah prinsip intinya, kerangka utamanya Sesiung Sece. Segala ribu praktek adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Segala ribu praktek berarti menjalankan kebajikan tanpa batas dalam segala aspek kehidupan. Relawan Seci bersumbangsi waktu, tenaga, dan pikiran dalam setiap misi Seci. Menjaga tutur kata dan tindakan sesuai ajaran Buddha. Sabar dan mampu menahan emosi dalam segala gesekan dan situasi. Tekad teguh dan semangat dalam mewariskan semangat-semangat Seci. Mempraktekkan ketenangan batin walau dalam kondisi apapun. Selalu kebijaksanaan melalui ceramah dharma dari Master. Berikutnya, Sece Kanan. Nah, Sesiung Sece di slide ini adalah pesan dari Master yang juga ingin disampaikan oleh Januar Sesiung. Kita perlu memahami dengan jelas akan setiap prinsip kebenaran. Barulah kita bisa menjalankannya. Jadi setelah kita memahami tentang 6 paramita, kita seharusnya berusaha keras untuk menjalankannya. Jika masih ada yang tidak dipahami, harus segera bertanya, Sesiung Sece. Tidak boleh menyimpan keraguan dalam hati. Sebab ada bertanya, barulah kita bisa tercerahkan. Seperti yang kita dengar-dengar juga dalam naskah-naskah sutra sebelumnya, ketika murid-murid Buddha tidak memahami, mereka juga rajin bertanya. Nah, setelah kita mendengarkan ajaran Buddha, kita harus senantiasa menyimpannya di dalam batin.
Mengapa Sesyum Sece? Karena dharma sejati ini sulit didapat. Jadi dharma yang didengarkan jangan langsung dilupakan. Nah, itulah pesan master. Kalau bisa segera dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya di lingkungan suci saja. Berikutnya, Sece, Kanen. Ya, Sesyum Sece, sharing saya sampai di sini. Semoga kita semua dapat menaiki 6 perahu dharma ini setiap hari. Cảm ơn Rosninia Sece, cảm ơn tim host dan Januar Sesyum, cảm ơn Sesyum Sece. Ya, Kan-en ya, Koli Suce dan Januar Susiong yang sudah mempersiapkan PPT ini membuat kita jadinya lebih mengerti. Ya, kita hari ini sebenarnya dari yang semua yang itu yang saya lihat, ini adalah memang memasuki paramita ke 4, 5, 6 ya. Jadi kemarin yang di Hoklai Susiong itu adalah paramita ke 1, 2, 3 ya. Nah, kita memang masih manusia awam ya. Kita memang bertahap, mungkin ya dana paramita ya untuk berdana memang tidak mudah, maksudnya tidak susah ya. Tapi kita kalau tidak ada usaha untuk melakukannya, kita akan tidak bisa melaksanakan sama sekali ya. Jadi paramita ini semua tujuannya adalah demi untuk kebaikan kita, bagaimana kita mencapai kesempurnaan menyeberang dari pantai menuju ke pantai seberangnya. Karena untuk kita sebagai manusia awam, memang kita juga penuh dengan rintangan ya. Banyak rintangan yang muncul, mungkin ya setiap orang rintangannya beda-beda. Tapi kalau kita nggak ada keteguhan hati kita untuk melakukannya, maka kita akan selamanya tidak bisa tercapai semua paramita ini. Kita yang penting ada setahap yang mau kita lakukan, pasti kita bisa capai. Kan-en. Nah, kita sekarang akan masuk sesi sharing. Nah, sebelum mulai sesi sharing, kita akan baca tentang aturan sharingnya. Silakan host. Host, mungkin ada kendala ya. Kita tunggu sebentar ya, Sesyum Sece. Nah, tata cara sharing peserta menghirup harumnya Dharma Jum Simpasyang. Silakan next. Tata cara sharing peserta 1. Sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host. 2. Sharing kesan batin dari ceramah master. 3. Sharing materi intisari. 4. Sharing praktek di cuci dan kehidupan sehari-hari. 5. Lamanya sharing peserta 5-10 menit. Supaya peserta yang lain bisa kebagian juga ya. Nomor 6. Hindari perdebatan sara politik dan hal tidak bermanfaat. Nah, kita akan masuk sharing. Tadi dari Pipi Liang Sece sudah resen, kita akan undang Pipi Liang Sece untuk sharing. Silakan Pipi Liang Sece. Cảm ơn San Rừng Khai Sứ, cảm ơn Sư Xiong Sư Chế, cảm ơn Rusniati Sư Chế. Hari ini tentang sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Dengan kita meyakini, kita memahami dan mempraktekkan dhyana atau samadhi, ini juga adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Samadhi adalah ketika kita berhadapan dengan kondisi luar, pikiran tidak terpengaruh apapun kondisi yang muncul dan kondisi batin tidak tergoyahkan. Inilah yang disebut samadhi, yaitu dengan pengetahuan dan pandangan yang benar. Ketika berkesadaran, kita dapat melihat prinsip kebenaran sejati yang menakjubkan. Dalam suatu ajaran dari guru kepada anak yang usia 3-4 tahun, mereka dapat menerima dan mempraktekkan dharma dan menjunjung tinggi sila vegetarian. Dengan menggambar di atas kertas, mereka perlu mengetahui asal-usul kertas. Saat anak-anak berdiri di bawah matahari yang sangat panas, dan mereka bersyukur atas adanya pohon yang
sangat menyejukkan. Dan mereka diajak untuk memeluk pohon, menyentuh, menyayangi dengan bergandengan tangan. Dan dikatakan jika pohon ditebang, butuh berapa tahun agar bisa tumbuh, dan ini untuk membuat kertas. Dan juga guru menggunakan kebijaksanaannya untuk mengembangkan ikatan emosional dengan pohon. Jika pohon ditebang manusia, air dan tanah tidak akan selaras lagi. Anak kecil itu polos, memiliki hati yang murni, merasa sangat sedih. Jika pohon itu ditebang, mereka memahami prinsip-prinsip yang demikian mendalam, dan guru juga menjelaskan teknik pembuatan kertas. Ajaran Buddha dalam praktik Buddhisme itu menggunakan prinsip-prinsip yang bijak agar kita bisa memahaminya. Inilah kebijaksanaan Buddha, agar semua orang mencari dharma, meningkatkan sebab dan kondisi untuk melangkah di jalan bodhisattva, dan dilengkapi dengan 6 paramita. Dalam Sutra Trate, Buddha mengungkapkan niat sejatinya tentang kebenaran yang halus dan menakjubkan. Samadhi atau meditasi ini akan tercapai ketika tekad dapat dijaga tanpa tergoyahkan. Dengan memegang teguh tekad dan mempraktekkan dhyana kebijaksanaan, ini adalah sebab dan kondisi juga untuk memasuki jalan bodhisattva. Dan hatinya tenang dan jernih, tekadnya luas dan luhur, teguh tak tergoyahkan dalam miliaran kalpa. Ini biasanya kita laksanakan dalam lagu ini adalah dari Pradaksina. Dengan kita melatih samadhi dengan kebijaksanaan, sehingga jika kita menghadapi segala hal, peristiwa, benda, manusia, langit dan bumi, berbagai prinsip kehidupan, kita harus menghadapinya dengan hati penuh hormat. Menghormati langit, mencintai bumi, dan menghimpun jalinan jodoh kebajikan. Setiap prinsip dharma kita pahami, kita hayati, kita praktekkan dengan sepenuh hati. Dan juga bodhisattva yang mempraktekkan prajna paramita sesuai dengan apa yang dia pahami. Dan juga bodhisattva menapaki jalan menapaki jalan Buddha melalui kebijaksanaan jalan dari penerapan awal. Dan naskah sutra melihat putra-putra Buddha dengan samadhi dan kebijaksanaan yang sempurna, mereka menggunakan perumpamaan yang tak terhingga untuk menceramakan dharma kepada persamuan. Mereka dengan senang hati membabarkan dharma untuk membimbing para bodhisattva mengalahkan bala tentara Mara dan memukul genderang dharma. Jika kita membabarkan dharma dengan sukacita, ini bisa untuk juga menyempurnakan kebijaksanaan, yaitu kita kembali memberikan pelimpahan jasa, kita mengalahkan bara tentara marah dan memukul genderang dharma, yaitu kita mengalahkan mara kerisauan di sekeliling kita yang menutupi kita, sehingga ajaran itu tidak bisa menembus atau tidak bisa lagi meresap ke dalam batin kita. Jadi dengan Buddha membunyikan genderang dharma, suaranya itu dapat mengingatkan semua orang harus segera sadar, tidak terjerumus dalam 6 alam yang tiada batas ini. Kang Ân Sesiong Sece. Ya, Kan Ân Pipiliang Sece ya. Ya, sebab dan kondisi memang kita kalau nggak ada sebab kita nggak akan ada akibatnya ya.
Jadi segala sesuatu ada sebab dan ada akibatnya. Dan juga bagaimana sikon kondisi yang membuat itu terlaksana, karma kita terlaksana. Makanya sangat penting ya kita menjalin jodoh baik dan sebab yang baik supaya nanti kita punya lebih banyak jalinan jodoh baik lagi. Dan untuk tadi yang tentang Malaysia punya, saya sangat suka ya cara gurunya bagaimana dia menjelaskannya ke anak-anak yang anak-anaknya masih usianya masih mungkin TK ya 4 tahun ya. Penjelasannya langsung masuk ke lingkungan. Jadi membuat anak-anak mungkin akan lebih terukir di dalam hati mereka ya. Jadi sangat bagus ya cara penjelasan seperti itu. Mungkin nanti kita bisa juga ya kita praktekkan dalam komunitas kita masing-masing. Kalau misalnya ada kelas yang anak-anak, bisa kita praktekkan seperti itu. Nah, ini kita akan langsung undang Rosi Feli Salim untuk sharing. Rosi Sece. 感恩 juga 师姐 Rosni， 早安大家，现在已经memulai ya 师姐。感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua， 感恩terlebih yaitu Rosni, Nia, 师姐， 很感恩 pula kepada Koli 师姐。 Jadi saya hari ini izin berbagi dan ini saya izin menyampaikan bahwa setiap kali jika mau berbagi dengan session ini saya mendapatkan saya juga perlu mengingatkan diri untuk senantiasa berusaha praktek tekad dan samadhi tersebut. Jadi seperti yang hari ini dalam tayangan. Mengapa? Karena sebelum berbagi bisa suatu ketika akan muncul pikiran-pikiran destruktif, artinya pikiran yang melemahkan gitu. Jadi misalnya pikiran tersebut misalnya, buat apa saya sharing? Buat apa sharing tidak dihargai, tidak didengar, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Kemudian, tetapi muncul kembali itu pikiran-pikiran lain bahwa saya peduli, saya sayang, saya berbagi, saya yakin, saya tulus. Dan yang saya lakukan itu adalah hal ucapan perbuatan yang benar. Oleh karena itu bisa terjadi memberanikan diri berbagi dengan seceman. Itu satu kesan batin yang saya dapatkan. Yang kedua adalah yang saya dapatkan perihal mampu mempertahankan tekad tak tergoyahkan yang tak lekang waktu. Terdapat praktek samadhi di dalamnya. Jadi tayangan hari ini ada menyampaikan mengenai tekad tidak tergoyahkan sama dengan ada samadhi. Jadi saling mendukung. Jadi saya izin menyingkat waktu. Sebenarnya hari ini saya mendapatkan banyak, tetapi izin saya langsung bercerita di kehidupan sehari-hari saya. Saya kan pernah bercerita saya ada pelihara hewan, yaitu ikan. Nah, suatu ketika ikan kecil saya lihat mengambang di air tersebut, tetapi dia insangnya masih bergerak, jadi masih hidup, tetapi sudah semaput gitu. Jadi kemudian langkah awal setelah saya melihat ini, tentu saya buru-buru keluarkan dari wadah air yang mungkin sudah kotor ke wadah yang bersih.
dipisahkan tuh ikan kecilnya yang sudah terkena sakit karena serangan bakteri gitu, karena matanya sudah merah dan hampir hilang gitu, tapi masih ada gitu kena bakteri. Jadi yang membuat ikan tersebut tumbang gitu. Sampai kemudian ikan tersebut itu saya lihat kembali, saya kan udah pindahkan tuh ke wadah air yang bersih. Nah, saya melihat ikan kecil tersebut berjuang gitu ya, tidak menyerah. Karena apa? Karena pada saat tumbang, ia juga berusaha membalikkan badannya supaya tidak tumbang, supaya tubuhnya bisa tegak lurus dan terus berulang seperti itu, gitu. Tumbang, bangkit, tumbang, bangkit. Kemudian karena juga pula jalinan jodohnya bisa bertemu kawan manusianya yang juga adalah umat Buddha, maka setelah yang tadi udah akhirnya bersih tersebut, diberi garam, air garam, supaya bakterinya melemah. Nah, jadi awalnya setelah diberikan air bersih dan cairan air garam, itu tubuhnya bisa kembali semangat. Jadi dia bisa berenang gitu, berenang cepat lagi, keliling-keliling gitu. Mungkin terasa nyaman ya di tubuhnya gitu. Hanya ini tidak berlangsung lama gitu. Jadi ia tumbang lagi, tumbang, bangkit, begitu. Sampai pada akhirnya diberikanlah pemutar Nianfo. Jadi pemutar pelafalan doa nama Buddha gitu, atau nama yang kita yakini, kita junjung dengan keyakinan tulus. Saya berikan itu gitu terus-menerus, putar terus gitu. Ini sungguh nyata menakjubkan. Saya melihat sendiri ikan kecil tersebut yang tadinya udah mulai semaput, tumbang, tadi terlihat mulai kembali menenangkan tubuhnya. Terus perlahan-lahan tubuhnya itu bisa tegak kembali, berenang perlahan-lahan. Dan tidak tumbang, itu yang ajaibnya, karena saya perhatikan terus, kenapa bisa nggak ya? Saya uji coba gitu. Ini sudah berlangsung 2 hari gitu. Dan selama 2 hari tersebut ikannya tidak tumbang. Ikannya berenang dengan tenang. Meskipun memang matanya sudah terluka gitu. Tetapi darah merah yang hampir merusak matanya itu sudah berkurang gitu, dan sudah bisa stabil berenang tenang gitu. Dan yang tadinya sudah tidak nafsu makan, tidak ada mau makan, sekarang diberi makanan sedikit sudah bisa makan gitu. Tentu ini terus-terusan diperhatikan dengan bagaimana kesungguhan hati mengganti airnya berulang-ulang supaya menghilangkan bakteri yang ada di dalam diri ikan tersebut. Ya, semua kembali kepada jalinan jodoh gitu. Karena di ajaran Buddha diingatkan bahwa kita kembali kepada jalinan jodoh dan berusaha tidak melekat kanan saja. Ya, Kak En ya, Rosi Sucie ya sudah sharing bersama dengan kita tentang bagaimana pikiran-pikiran yang tadinya yang tidak baik diarahkan ke pikiran yang lebih baik, dan bagaimana Sucie mempertahankan pikiran yang baiknya, dan tekad dan semangat Sucie sangat luar biasa, Kak En ya. Dan ya sangat luar biasa ya, penuh cinta kasih Sucie mau berbagi dengan ikannya, sehingga ikannya juga dapat mendengarkan Dharma. Kan En. Nah, ada kasus yang Sucie yang akan sharing lagi?
Atau kita akan masuk sesi kuis dulu. Silakan host, kita masuk sesi kuis dulu. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, jawaban contoh jawaban 1B, 2D, 2A, Cảm ơn. Makna 1. Makna dari kalimat keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran. Adalah A. Keyakinan menjadi dasar untuk menapaki jalan kebenaran. B. Keyakinan hanya dimiliki oleh para biksu. C. Keyakinan tidak berkaitan dengan kebajikan. D. Keyakinan hanya diperlukan saat berdoa. E. Keyakinan tidak perlu disertai pemahaman. Silakan Sesiong Sece jawab. Ya, sangat luar biasa jawabannya, kebanyakan yang benar. Kita akan close. Jawaban yang benar adalah A. Keyakinan menjadi dasar untuk menapaki jalan kebenaran. Kita soal nomor 2. Menurut episode ini, untuk memasuki jalan bodhisattva, seseorang harus memiliki A. Kekayaan dan kedudukan tinggi. B. Keyakinan, pemahaman, dan praktek yang bersemangat. C. Kekuatan fisik yang kuat. D. Banyak pengikut. E. Kehidupan yang bebas dari masalah. Silakan Sesiong Sece jawab. Kita akan close. Jawaban yang benar adalah B. Keyakinan, pemahaman, dan praktek yang bersemangat. Ya. Soal nomor 3. Makna pepatah membangun ikrar itu mudah, namun sulit untuk mempertahankannya adalah A. Tekad mudah dibuat tapi sulit dijaga. B. Tekad harus selalu berubah. C. Tekad tidak perlu dipertahankan. D. Tekad hanya dimiliki oleh para bodhisattva. E. Tekad dapat muncul tanpa usaha. Silakan Sesiong Sece jawab. Saya belum selesai, sudah pada jawab luar biasa ya, sangat bagus. Kita akan close. Dan jawaban yang benar adalah A. Tekad mudah dibuat tapi sulit untuk dijaga. Soal nomor 4. Dalam episode ini disebutkan bahwa meyakini dan memahami merupakan A. Dasar untuk memulai praktik memasuki jalan bodhisattva. B. Cara untuk memperoleh kekayaan. C. Tujuan akhir dari kehidupan manusia. D. Bentuk latihan fisik. E. Upacara keagamaan. Ya, kita lihat. Sudah close. Jawaban yang benar adalah A. Dasar untuk memulai praktik memasuki jalan bodhisattva. Soal nomor 5. Makna dari ungkapan memukul genderang dharma adalah A. Mengadakan upacara keagamaan. B. Menyebarkan ajaran Buddha agar membangun kesadaran makhluk hidup. C. Mengumpulkan orang untuk berperang. D. Menghukum orang yang tidak mengikuti dharma. E. Membuat suara keras untuk menarik perhatian. Silakan Sesiong Sece jawab. Ya, kita akan close. Jawaban yang benar adalah B. Menyebarkan ajaran Buddha agar membangun kesadaran makhluk hidup. Oke. Soal nomor 6. Ini terbalik ya. Ya. Soal nomor 6, pernyataan berikut merupakan bagian dari praktek 6 paramita, kecuali A. Berdana, B. Menjaga sila, C. Kesabaran, D. Keserakahan,
kebijaksanaan. Ini kecuali ya, jadi jangan sampai terjebak ya. Silakan Sesiong Sece jawab. Ya, semuanya sangat memahami 6 paramita ya. Tapi prakteknya kita harus benar-benar jalankan setahap demi setahap. Dan kita harus penuh keteguhan. Silakan close. Kita jawaban yang benar adalah D, keserakahan. Ya, Kan-en ya, host dan Kan-en Sesiong Sece yang sudah berpartisipasi dalam kuis ini sambil menunggu pemenang. Mungkin host bisa tampilkan PPT yang intisarinya supaya Sesiong Sece yang mau sharing bisa review ulang. Silakan Sesiong Sece. Mumpung masih ada kesempatan, kita sekarang jam 8.19 ya, jadi masih ada sekitar 40 menitan. Kita genggam setiap kesempatan yang ada. Silakan Gunawati Sece, Kan-en ya, Gunawati Sece. Selamat pagi Rusni Nia Sece, Kan-en, Sangren, Taise. Selamat pagi Sesiong Sece semua. Salam sehat dan bahagia. Ya, tadi memang ya kalau kita berbicara masalah keyakinan ya, kadang-kadang saya yakin gitu ya, tapi nggak paham gitu ya, cuma yakin nggak paham ya, kadang-kadang ya timbullah keraguan-raguan ya. Tapi kalau kita sudah yakin ya, kita memang harus paham gitu ya, supaya bisa dipraktekkan ya. Itu yang paling benar ya. Jadi kalau kita sudah memiliki suatu keyakinan, ini adalah keyakinan akan ajaran kebenaran ya, kita yakin. Terus kita harus betul-betul apa sih 6 paramita dan puluhan ribu praktiknya itu, kita ini yang sedang menjadi atau sedang menapaki jalan bodhisattva dunia, itu mau menyeberang itu memakai perahu itu gitu. Apa sih itu? Dana ya, terus sila, sabar, semangat, tekun ya, terus dhyana, kemudian samadhi ya, kemudian kebijaksanaan ya. Nah itu kita juga harus benar-benar paham ya. Kita paham, kita bisa nggak sih dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kalau kita nggak mau selalu ada upaya, ada usaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, itu pemahaman kita itu ya, kita sudah yakin, kita sudah paham ya, itu sangat disayangkan ya. Tentunya ya batin yang polos ya, seperti anak kecil tadi ya, sangat murni ya, akhirnya selalu bergejolak terus ya. Padahal di dalam jalan pelatihan diri ini, kita sebagai murid master yang mempelajari ajaran Buddha ya, ajaran kebenaran, prinsip kebenaran, dharma yang sejati ya, itu ya memang harus selalu dipraktekkan ya. Ya tentunya namanya saya makhluk awam, setiap hari pasti hati dan pikiran selalu bergejolak ya, menghadapi ini ya, menghadapi masalah ya, baik itu masalah yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ya, atau fenomena-fenomena yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ya, itu nanti semakin banyak kita memahami ya, setelah yakin kemudian kita semakin banyak memahami dan mau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya batin ini sudah tidak tergoyahkan lagi ya, sedikit-sedikit ya, tapi memang selalu dikatakan membangun tekad itu sangat mudah. Saya bertekad, saya mulai saat ini saya akan bervegetarian. Tapi begitu menghadapi cobaan, aduh itu makanan yang enak tuh, dulu saya pernah merasakan, rasanya luar biasa ya, cita rasanya begitu menggiurkan ya. Nah akhirnya tergoyahkan, ya itulah makanya selalu dikatakan
membangun tekad itu gampang, mudah diucapkan. Tapi kita harus karena saya sudah mau belajar memahami, ya tak tergoyahkan. Oh, sudah biasa-biasa saja gitu ya. Itu sudah masa lalu. Saya sudah merasakan setelah saya banyak mendengarkan ajaran kebenaran, bagaimana cara membangkitkan hati yang welas asih. Nah, disitulah kita akhirnya, oh iya saya tidak tega lagi loh memakan nyawa makhluk hidup. Jadi sering mendengar, kemudian mau meyakini dan mau selalu berupaya, selalu berusaha untuk memahami ya. Kemudian selalu berupaya dan berusaha juga untuk mempraktekkannya ya. Karena tanpa praktek ya dalam kehidupan sehari-hari sangat tidak mudah ya kita untuk menjaga hati dan pikiran ini seperti anak yang kecil, ya seperti anak kecil yang polos dan murni hati dan pikiran, ya tentunya nanti sedikit-sedikit pelan-pelan batin ini tidak selalu bergejolak ya, sedikit-sedikit selalu menghadapi apapun tenang, tentram dan bahagia. Itu saja ya Rusni Niasece. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong disempurnakan atau tolong ditambahkan jika banyak kekurangan-kekurangan dari kata-kata saya. Kangen Rusni Niasece, kangen sesiun setia semua. Kangen Gunawati Suce, sangat luar biasa sharingnya, sangat mantap sekali. Ya, keyakinan yang kita bangun itu kita harus memahaminya juga ya, dan kita pahami dan yang kita yakin itu seperti apa, dan kita juga pelajari yang menjadi keyakinan kita, dan kita juga harus praktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kan? Saya akan baca pengumuman pemenang kuis Kamis 26 Maret 2026. Sutra Teratai bab 1 episode 92. Selamat kepada 1. Tanmui Guat Sece dari Jambi, 2. Aini Lijaya Sece dari Medan Jati, 3. Deliana Sece dari Jambi, 4. Teti Sece Medan, 5. Herbert Leonardi Susyong dari Medan Jati, 6. Sidi Jaja Susyong dari Batam. Nah, ini kita sambil nunggu pemenang untuk sharing, kita akan undang Jangka Wijaya Susyong untuk sharing. Silakan Susyong. Halo, bicara tentang keyakinan ini cukup menarik ya sebenarnya harus nih saja. Sebelumnya kangen ya, Sang Renggaisa dan kangen semua. Dan di sini ya, ini ada Sidik Jaya, Sesyong yang sharing. Mau dia yang sharing atau saya yang sharing dulu? Kamu sharing dulu nggak apa-apa, nanti baru. Ya oke, saya lanjut ya. Jadi jadi gini lah. Sebenarnya ini ada hal yang cukup menarik tentang keyakinan ya. Keyakinan dan self sabotase. Sebenarnya saya ingin bertanya ya, tapi pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi bertanya untuk direnungkan kembali. Apakah kamu sudah yakin sama hukum karma? Apakah kamu sudah yakin sama diri kamu sendiri? Dan apakah kamu yakin dengan dirimu terhadap apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini ya, cuman ya. Pada saat kita melakukan segala keputusan dengan yakin dan sudah mengambil langkah tersebut, di tengah jalan, ya biasalah, ada komen kiri kanan yang sifatnya mensabotase. Dan kadang badan saya atau batin saya, kalau badan nggak apa-apa, gampang yang namanya terkena self-sabotase. Sabotase diri sendiri. Kenapa? Karena keyakinan kita nggak kuat.
Bahkan lebih lucunya lagi, ya ketika kita kesulitan dalam menghadapi hidup, ya kita cerita kiri kanan, bahkan juga mencari peramal ya. Ya sebenarnya kalau bicara tentang mencari peramal lah, pakai pace lah, pakai tarot lah, ya kalau mau dibilang salah atau benar ya saya nggak bisa bilang salah juga. Kenapa? Karena ada relawan juga jadi pembaca tarot juga ada. Ya itu juga nggak salah. Ya, jadi kalau bicara tentang keyakinan itu ya, yang paling penting itu adalah yakin sama diri sendiri. Jangan sampai begini, ya kalau mau minta nasihat dari peramal, kalau mau minta nasihat dari pembaca pace atau bagaimana atau numerologi, ya saya persilahkan ya istilahnya, karena saya juga demikian juga. Tetapi yang menjadi concern-nya adalah jangan pula kalau sudah mendapatkan kalau dapat ramalan bagus mah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah mendapatkan ramalan bagus, nah ini kejadian ini, semen di saya. Misalkan saya mendapat peramal A, belum tepat aja, dapat ramalan jelek, tepat, menyalahkan peramal itu, cari ke peramal B. Peramal B, pendapatnya beda, lari lagi ke peramal C, lalu lari lagi ke peramal D, menyalahkan peramal A, B, C, D, E, F. Itu membuat saya jadi kehilangan keyakinan sama diri sendiri, sehingga ya kualitas kesadaran saya itu semakin lama semakin down. Kenapa? Karena badan saya atau batin saya yang nyetir bukan saya, tapi omongan peramal. Jadi ya cuman kalau batin sudah disetir oleh omongan peramal atau omongan orang, belum lagi omongan standar TikTok. Nah, sorry ya, TikTok, medsos. Itu juga keyakinan kita itu juga menjadi menurun. Jadi ya saya nggak bilang peramal itu salah ya. Saya tidak bilang peramal itu salah ya. Tentu juga kita pasti akan berinteraksi suatu waktu karena bermasyarakat juga pasti akan berinteraksi. Ya, ya mau berinteraksi silakan, mau diramal juga silakan, tapi jangan sampai terpengaruh dengan hasil. Mau hasilnya bagus ya kita maintain lah karma kita. Kalau hasilnya jelek, ya kita bisa kok ubah peramal itu. Tapi bukan membuktikan peramal itu salah, tapi hasilnya bisa kita balikan ya dengan cara memanage our karma. Seperti itu, memanage our karma. Jadi ya misalkan dibilang, weh nasib lu buruk, tapi lu buat baik, ternyata nasibnya baik. Siapa yang salah? Bukan peramalnya, tapi tubuh lu. Seperti itu. Tubuh masing-masing. Atau tubuh kita, ya. Atau batin kita. Seperti itu. Jadi, jadi yang mau saya tekankan adalah ya kalau bisa tentang peramal ya kita be netral aja, saya tetap be netral aja. Kalau mau ikut dibaca silakan, mau iseng-isengan buat kasih duit agar mata pencaharian juga silakan, tapi hasilnya apapun tetap be netral. Boleh percaya, boleh enggak. Kalau mau percaya silakan, tapi batin kita itu harus bagaimana jangan sampai terkontrol dengan omongan peramal. Itu aja. Ya, memang juga ya masih ada yang pakai seperti itu. Bahkan juga pemimpin spiritual. Ya, ini saya cerita aja ya. Saya cerita aja dengan gamblang ya. Ya apa ya? Mungkin kalau saya tahu Dalai Lama ya. Mohon maaf ya. Saya cerita apa adanya berdasarkan film dokumenter Kundun. Ada detik-detik di mana film dokumentasi tersebut How They Escape, bagaimana Dalai Lama dan timnya escape dari Tibet ke India. Ya, dia menggunakan jasa peramal. Peramalnya namanya Oracle Nechung. Peramalnya dengan mode gaya kesurupan, langkong loktang. Sorry ya. Film seperti itu. Saya ngomong berdasarkan film. Akhirnya bisa escape from Tibet to India waktu itu. Ya, saya nggak tahu apa motivasi beliau, tapi itu beliau menggunakan ya untuk sarana membantu pelatihan. Di kita,
boleh nggak menggunakan peramal? Ya, sebenarnya kalau anjuran master sih ya seperti itu, tapi kalau di pribadi ya saya lupa ya tentang peramal, ada Anda bertanya dengan master menjawab, saya lupa teksnya. Tapi ya yang pasti satulah, hidup kita zaman sekarang itu kalau bicara tentang peramal, dukun, healer, ada yang asli, dan juga ada yang gadungan. Saya akui ada yang asli dan ada yang gadungan. Cuman saya tidak tahu mana yang asli dan mana yang gadungan, ya sebenarnya saya tidak bisa mengidentifikasi dan apalagi ngomong di sini, nggak boleh, karena saya nggak tahu. Ya, jadi ya kalau misalkan mau berinteraksi dengan masyarakat seperti itu, ya jawabannya pintar-pintaran. Kalau memang dapat yang asli, ya mau konsultasi silahkan, tapi make sure omongan apapun hasilnya, kita jangan kayak batin saya itu terkontrol oleh orang tersebut, alias jadi ketergantungan. Kalau makin ketergantungan, ya kita jadi kehilangan keyakinan sama diri sendiri. Batin kita jadi setir orang. Emang mau batin kita mau disetir dengan omongan orang? Ya enggak kan. Kita lah yang pegang setir itu sendiri. Ya, kita pegang setir itu sendiri. Kalau kita bisa memegang setir itu batin sendiri, mau arah kemana, itulah menurut saya keyakinan kita akan makin kuat. Itulah ya, kalau perjalanan saya pernah disetir oleh 4 peramal sakti. Pada akhirnya 4-empatnya benar, tapi nggak tepat dalam menyelesaikan solusi. Akhirnya saya ketemu solusi terhadap masalah saya pernah. Dan ya gitulah kira-kira, akhirnya diri sendiri yang bisa determine what will you do. Seperti itulah kira-kira. Just my story saja yang mau saya sharekan tentang peramal. Ya, kita nggak perlu anti, tapi be netral. Oke, sekian dulu. Kan Ya, kanan Jangka Wijaya Susyong, ya tentang hukum karma dan keyakinan yang kita lakukan. Soal mengenai ramalan, ya memang tergantung dari diri kita masing-masing ya. Mau yakin, tidak, masing-masing diri kita yang tentukan. Kita semua orang pasti menginginkan sesuatu yang baik, tapi semua dari kita itu mesti ingat ya, dengan apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita dapatkan. Seperti zaman Sang Buddha juga sudah ada tentang peramalannya. Peramalan tentang Sang Buddha kelak akan menjadi Buddha, atau bagaimana ya. Kalau di master sendiri, kita sebetulnya ya peramalan itu tidak fokus dengan apa yang menjadi praktisi mistik ya. Jadi maksudnya kamu bisa rubah dengan cara mengorbankan sesuatu yang bernyawa atau bagaimana, tapi semuanya itu juga ada konsep hukum sebab akibat dan ketidakkekalan. Dan master kita menekankan bahwa masa depan bukan sesuatu yang ditentukan oleh secara kaku ya, melainkan dibentuk oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan kita saat ini. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita petik. Kita mesti ingat semuanya masih berlaku hukum karma. Nah, kanan ya, Jangka Wijaya Susyong, kita akan undang Sidik Caca Susyong untuk sharing. Soal Rusni Sece, Tawan Tajia. Sebenarnya pengen sharing sedikit mengenai vegetarian. Di kisah tadi itu, anak kecil aja kalau bisa memahami pentingnya hidup bervegetarian, buat kita yang sudah hidup lebih panjang usia dibandingkan anak kecil, kenapa sulit? Nah, kita lihat kembali lagi latar belakangnya. Dulu kita pernah hidup di masa-masa kurang pengetahuan, di mana di masa-masa itu orang tua kita sering berbicara, makan daging lebih sehat daripada makan sayur. Apalagi pada saat itu propaganda pemerintah tentang 4 sehat 5 sempurna yang mengutamakan lauk berupa hewani lebih banyak daripada sayur, itu dianggap lebih sehat ketimbang seimbang. Tetapi dengan perkembangan zaman dan penelitian yang ada, akhirnya pola makan sehat pun sudah berubah.
pola makan 4 sehat 5 sempurna sudah mulai ditinggalkan. Ya, sekarang kita udah masuk ke yang namanya piramida makanan sehat, di mana justru direkomendasikan jumlah makanan daging-dagingan harus lebih kecil porsinya. Karena kita menyadari bahwa daging-dagingan itu punya efek kesehatan yang cukup tidak begitu sehat untuk kita, bukan hanya karena dia bisa menimbulkan yang namanya asam urat pada tubuh kita, tapi karena DNA pada saat hewan tersebut dibunuh. Jadi kalau kita pernah benar-benar melihat food revolution ataupun bagaimana hewan-hewan tersebut dibunuh sampai dengan mata rantai, hewan-hewan tersebut dibunuh sampai masuk ke mulut kita, kita akan menemukan di situ ada ketakutan dari hewan-hewan yang dibunuh, kesedihan dari hewan-hewan yang dibunuh, dan semua emosi-emosi ini masuk dan melekat di daging yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Semakin banyak kita mengkonsumsi daging dengan DNA negatif tersebut, maka yang terjadi adalah kita juga akan menjadi lebih negatif. Jadi, sekali lagi kita sama-sama menyadari, anak kecil aja bisa menyadari pentingnya bervegetarian, mencintai lingkungan. Apalagi jika kita yang di Simpasiang ini berani mengakuin kita mencintai Master. Master menyarankan bervegetarian, tapi kita tidak mau melakukan. Apakah itu bentuk dari cinta kasih kita kepada Master? Itu satu pertanyaan yang mesti kita coba jawab juga. Kanan sesiung suci. Ya, Kanan ya, Sidik Jaya Sesyong tentang hidup bervegetarian ya sangat bagus ya. Mungkin di antara kita relawan juga banyak yang sudah waktu dilantik itu bertekad nih, saya mau sensen susu, mau vegetarian, sensen susu ikut Master, tapi saat pelaksananya sudah berubah lagi. Ya, memang kita sangat dibutuhkan ya tekad dan keyakinan bahwasanya bervegetarian itu bagus. Jadi biarpun berapa lezatnya yang ada di hadapan kita itu bisa tetap kita kontrol. Memang awal-awal itu kita untuk melawan keinginan kita itu memang tidak mudah, tapi kita harus ada tekad keinginannya. Kalau nggak ada tekad, kita akan sangat mudah untuk terbawa lagi. Terbawa lagi akhirnya kita akan menciptakan banyak karma buruk juga. Ya, Kanan ya, Susyongnya sudah sharing dengan kita. Johnny Susyongnya, tadi mau sharingnya. Ya, Kanan ya，你是姐 Kanan. 感恩上开始呀，早安全世界什么ini memang sih bagus ya tadi yang Sesung Sidik sampaikan ya tentang ya itulah kalau kita bilang kita memang sayang kepada Master, kenapa kita tidak mau ya mendengarkan Master gitu, terutama dalam hal bervegetarian. Ini saya pikir memang patut ya kita renungkan gitu. Sama satu lagi ya tadi tentang mempertahankan tekad ya. Nah ini memang juga ya ini tadi ada disebutkan ya tekad di awal itu biasanya gampang ya. Tapi untuk mempertahankan, nah inilah yang sulit gitu loh. Dan memang ya ada pernah lihat ya beberapa Sesung Suci yang kadang begitu saat pulang setelah dari lantik begitu semangat gitu loh. Sampai katanya terharu, bahkan ada yang sampai berikrar. Tapi ternyata seiring waktu berjalan, nah semangatnya juga hilang seperti itu ya, mungkin menurun lah ya. Jadi, nah ini juga perlu juga sih kita renungkan juga ya gitu. Yang penting adalah mempertahankan sih semangat dan tekad kita sih, saya pikir. Nah tentang ramalan yang tadi yang disampaikan Siung Jangka ya, saya pikir Master malah mengatakan ya, bukan boleh atau tidak ya, tapi Master mengatakan sebaiknya kita tidak percaya akan ramalan. Ya. Nah, saya pikir kenapa? Karena gini, ramalan itu kan adalah sesuatu. Ya, apalagi yang meramalkan itu kan adalah orang ya. Kita juga nggak tahu ya kan kapasitasnya juga seperti apa. Kalau dia bisa meramalkan orang lain, apakah dia bisa meramalkan diri sendiri? Kan sering yang terjadi ya malah kadang itu ya juga bukannya bagus sekali ya dalam kondisi ekonominya gitu.
Tapi gini, kalau kita balik lagi, kalau seandainya ramalan tersebut bagus buat kita ya misalnya, wah nanti Pak Caila dan sebagainya, tentu kita senang. Tapi ingat, karena itu kadang kita jadi lengah seperti itu. Tapi begitu kita mendapatkan ramalan yang tidak baik, apa yang terjadi? Kita akan risau. Ya kan, apapun yang kita kerjakan kita sudah nggak akan ada lagi semangat dan sebagainya. Karena kita sudah diramalkan gitu loh, bahwa kondisi kita seperti ini gitu. Jadi makanya kalau kita mungkin ya, apalagi kita udah belajar Dharma, kita harusnya percayalah akan karma kita seperti itu gitu loh. Kita jalankan aja. Apalagi kita sekarang juga sudah di seci ya kita jangan lagi lah ya yang percayakan hal-hal gituan ya. Dulu saya juga sama, dulu saya sangat sangat suka ya ke peramal dulu ya. Mau buka usaha aja sampai nanya-nanya pagi jam si sana jam si sini gitu loh. sampai di terakhir sampai di jam si sampai dibilang ini seperti mirip petani yang mengharap 4 penjuru ya untuk meminta berkah gitu. Saya ingat sekali kata-kata itu. Benar, karena saya sudah keempat wihara besar gitu untuk Jamsi gitu loh. Tapi kan balik lagi, bukan ini ya. Dan ada satu kata disebutkan bahwa adalah semua rezeki itu pasti akan ada waktunya. Nah, jadi artinya ya kita nggak perlu terlalu, yang penting kita usaha aja gitu loh. Kita berusaha jalankan aja hidup kita dengan baik, ya kan? Ya mau berkah, mau ya kita juga harus menciptakan berkah gitu loh. Saya pikir kalau kita paham Dharma kan harusnya simple sih. Ya, itulah contoh satu lagi. Dulu juga ya hobi juga ya, hobi togel. Jadi pergilah ke orang pintar sama temen nih, pergi gitu kan. Jadi dari berapa teman-teman dengar orang togel itu dia nyebutin wah ini dia ngomong apa nih. Terus saya tebak, saya beli gitu nomornya. Benar keluar. Tapi teman-teman yang lain beli, kan ada yang beli juga ya nomor juga, tapi yang nggak kena gitu loh. Nah di situ kalau kita berpikir, apakah karena orang tersebut, yang orang pintar tersebut, saya pikir bukan ya, tapi memang mungkin karma kita lagi mau berbuah seperti itu. Ya, jadi kembali lagi lah ya, jadi semua itu adanya di diri kita. Ya sering juga kadang kita bilang, misalnya satu dokter, orang bilang dokter ini bagus, banyak terkenal, tapi kenapa kok pada saat kita berobat ke dia enggak gitu loh. Ya kan, bahkan sebaliknya ada orang bilang dokter ini harusnya kurang bagus, tapi kok sama kita cocok. Nah, jadi di situ menjelaskan sebenarnya yang itu adalah kita gitu loh. Semua itu adalah kita, tapi mereka hanyalah perantara aja. Ya, perantara karma kita berbuah seperti itu. Itu aja, Ceh, katanya. Ya, kanannya Joni Susyong ya sudah bersedia menambahkan tentang vegetarian dan tentang ramalannya. Memang semua orang pasti ada kisahnya ya. Saya juga dulu juga suka ya, masa dengar dari Prama, tapi setelah kita udah memahami dan mendengar Dharma dari Master, kita akan lebih berpatokan pada hukum karma. Semuanya itu pasti ada sebab yang sebelumnya kita tanamkan. Nah, kanan kita akan undang Hok Lai Susyong untuk sharing. Silakan Hok Lai Susyong, kanan. Ya, selamat pagi Rusni, Nia, Sece, selamat pagi Susyong semuanya, salam sehat ya. Kanan Sang dan Kaiser, kanan semuanya. Jadi saya mau sharing pendapat saya, juga apa yang saya ketahui, saya pahami tentang mempertahankan tekad dan teguh tak tergoyahkan. Ya memang mempertahankan tekad itu sangat tidak mudah, tadi semua juga udah bilang ya, tidak mudah. Karena apa tidak mudah? Karena kita mudah tergoyahkan, kita mudah terprovokasi, kita mudah sekali termakan omongan-omongan orang, pandangan-pandangan orang, ya. Juga bukan cuma orang, situasi, kondisi, sebab akibat yang saling berkaitan membuat kita goyah.
Ya, jadi ya seperti tadi ya ada siapa Gunawati Sece atau siapalah lagi ya mengenai vegetarian ya Joni Sisung juga bilang ya kalau cinta master katanya ya tentunya akan memegang teguh vegetarian katanya ya. Jadi kalau yang nggak vegetarian apa nggak cinta master? Saya bilang cinta bisa cinta master tetap cinta master, tetapi batinnya goyah kalau sama makanan gitu loh. Jadi ini dua hal yang bisa berbeda ya. Oh saya cinta master memang, tapi saya kalau lihat makanan nggak bisa ya karena nggak makan. Nah, gimana ya? Jadi ini memang susah ya. Saya juga pernah waktu ke Taiwan, eh, entah yang kedua kali, yang ketiga kali dari Indonesia juga ada seorang relawan ya dia sharing ke depan waktu itu dia bilang dia sangat mencintai master dan bla 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 bla. Dia kemudian juga berkata dia akan tetap berada di jalan bodhisattva sen sen se se cai putih cong. Wah, dengan penuh linangan air mata lagi ya sharingnya karena apa namanya emosi yang saat itu meluap tentunya. Ya, saya juga tahu, saya juga pernah merasakan emosi yang meluap, bisa keluar air mata dan lain-lain. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, dia kemana? Ya, setelah saya sangat kagum sama dia, beberapa lama, lu menghilang sudah, ya, tak tahu di mana rimbanya gitu. Jadi, nah itulah dia kenapa dia itu tergoyahkan. Ya, saya dengar-dengar belakangan, ya karena terluka. Nah, jadi kita itu ya mesti berhati-hati sekali kepada batin kita, kondisi batin pikiran kita. Karena ketika kita mendengar, melihat, lalu terkontaminasi, lalu kita melihat itu sepertinya sebuah kebenaran dan kita akan mengikuti, ini repot. Bener lu, dia gini-giniin, wah gitu buat apa ya, capek lah kalau dicuci, udah capek begini, di ngomelin, dia apain gini, ngapain lagi lah, udahlah. Nah, ya jadi kamu katanya mau ikut master, iya tapi kan ada orang yang kayak gini, ya udahlah saya tetap di luar, saya tetap dukung Ceci lah katanya. Wah, saya tetap dukung Ceci tapi saya nggak mau lagi di Ceci. Aduh, kata-kata begini juga ada ya. Jadi nah ini juga nggak bisa disalahin ya, bukan salah dia sepenuhnya, tetapi memang orang-orang atau manusia-manusia atau kita semua, saya, kamu dan dia harus berhati-hati karena semua berawal dari pikiran. Kita semua udah tahu itu. Kita berawal dari pikiran. Jadi ketika pikiran kita berpikir ke arah-arah yang negatif karena omongan dan perilaku orang, nah begitu melekati pikiran itu, lalu muncullah, terbersitlah ya sebersit pikiran ya, bukan pikiran yang baik tapi pikiran kalau begini mending gua stop aja deh. Nah, kalau begini gua mending stop aja deh dicuci. Pikiran itu belum disampaikan kepada yang lain-lain. Dia muncul dulu di dalam pikiran kita. Tetapi kemudian setelah berkali-kali karena udah ada pikiran itu, begitu melihat yang nggak suka, melihat yang nggak senang lagi, muncul lagi pikiran itu. Kalau begitu udah dah, kayaknya saya stop aja deh. Kali ini ngomongnya sama orang, bukan hanya di dalam pikiran sendiri. Mulai. Jadi terbentuklah pikiran, ucapan. Nah, tinggal nunggu perbuatannya. Ya, kita tahu pikiran, ucapan dan perbuatan itu akan terkoneksi. Jadi makanya itu semua yang terpikirkan itu harus dicermati, harus hati-hati. Kalau kita tergoyahkan karena orang-orang, karena faktor luar, kondisi dan situasi, artinya itu batin kita sendiri yang kurang kuat. Kalau kita pasang tonggak, tiang bendera aja deh, kita bilang tiang bendera. Kan kita maunya teguh, tak tergoyahkan oleh angin dong. Jangan asal pasang, ketemu ketiup angin sedikit, rubuh gitu kan. Nah, kalau kita pasang tiang, lalu ketiup angin rubuh, yang salah anginnya apa tiangnya? Nah, begitu ya. Kita berpikir, tiangnya berarti kurang kuat. Nah, batinnya kurang kuat, makanya gampang tergoyahkan. Kalau batinnya diperkuat, tentunya tidak akan mudah goyah. Nah, jadi jangan salahkan faktor luar. Nah, disinilah kita belajar bahwa pelatihan diri ke dalam itu sangat penting ya. Ketulusan, keyakinan. Nah, yakin adalah ibu dari segala pahala.
Nah, demikian. Jadi karena keyakinannya goyah, kita nanti tidak akan melakukan lagi. Nah, itu. Jadi pahala kebajikan, ya, kebijaksanaan yang kita sedang garap, sedang latih, ya, Fu Hui Shuang Xiu katanya, ya kan? Nah, itu butuh keteguhan, butuh keberlanjutan, kesinambungan. Nggak bisa kalau baru ada ngomongan orang sedikit aja, capek nih, diseci, udah datang, kagak ada kagak ada honor, kagak ada keuntungan, tidak ada benefit apa-apa, saya tulus, saya mau bersumbangsi, tapi saya ngomongin begini begitu. Nah, udahlah, nggak usah. Demikian. Ada orang yang berkata sama master, ya, ini kata-katanya seperti apa saya nggak begitu ini, tapi intinya adalah gini, orang itu bertanya kenapa orang itu kemudian sampai keluar di ngomongin sama orang lain gitu ya. Wah, master bilang kalau gitu orang itu lebih yakin kepada orang yang ngomong itu ya daripada ngomongan saya. Kira-kira begitu. Jadi master ngomong setiap hari agar kita teguh, bertekad, yakin, ya, kita harus praktekkan. Ya, master ngomongnya tiap hari. Ya, tetapi begitu ada orang lain ngomong yang jelek-jelek soal diri saya sudah langsung meyakini itu. Udahlah kalau gitu saya nggak usah lagi bekerja di CESI. Nah, jadi kalah deh ya, master bilang kalah tuh kalau gitu. Kata-kata saya yang setiap hari itu, damai yang saya berikan kalah dong sama kata-kata orang itu. Wah, hebat sekali orang itu. Nah, demikian. Jadi bukan daripada luarnya itu yang membuat kita keteguhan kita goyah, tetapi batin kita sendiri kurang kuat. Sekarang saya vegetarian, lalu di sebelah saya buka restoran yang bukan vegetarian. Tiap hari saya mencium wanginya chasio atau wanginya bebek panggang. Lalu saya bilang, jangan buka restoran non-vega di sini ya, mengganggu saya, keimanan saya terganggu. Apa boleh begitu? Ya kan enggak. Yang ada adalah saya terus menguatkan diri, tidak terganggu oleh keharuman-keharuman itu. Indera penciuman terkontaminasi, tapi batinnya tetap teguh. Nah, ini baru bisa. Ya, jadi orang yang batin tergoyahkan tuh gampang sekali ya. Apa kita sering lihat ya. Ya kalau saya ramal-ramal, ketemu peramal satu bilang begini, wah jelek banget. Cari second opinion, peramal kedua jelek juga, cari ketiga. Nah, itu kan batinnya tidak teguh, ya. Batinnya tidak kuat. Dia hanya ingin mencari pembenaran yang membenarkan harapannya. Ketemu peramal, wah kamu bener melakukan ini, dagang ini udah bener, cocok lah, gini-gini, kamu dagang terus lah. Wah, yakin dah. Udah yakin. Udah, nggak usah nanya yang lain lagi. Ini aja udah bener nih, bagus. Nah, kan gitu. Ya sama, ke dokter juga demikian ya. Ada second opinion. Tapi apakah itu salah? Ya enggak juga ya. Kalau ke dokter, apalagi kalau ke dokter kan berkenaan dengan sakit penyakit. Tapi kalau ramalan gitu ya. Terus kemudian guru-guru spiritual. Banyak orang berganti-ganti guru spiritual karena merasa guru yang satu lebih bagus dari yang satu. Merasanya demikian. Sebetulnya kalau menurut pandangan saya sih, dia lebih cocok kepada yang satu. Yang satu ini kurang cocok. Yang satu itu lebih cocok, cocok-cocokan. Nah, kalau cocok-cocokan begini, berarti faktor luar yang menguasainya, bukan batinnya. Karena kalau batinnya sendiri kuat, ajaran itu ditelaah, dicermati, ajaran Buddha ini sudah sangat universal sekali, ya. Orang beragama apapun juga bisa belajar ajaran Buddha, dan betul-betul ajaran Buddha ini agar kita bisa mengelola batin kita dengan baik, agar kita bisa mencapai batin yang samadhi melalui proses. Jadi kalau kita mau teguh tak tergoyahkan, kita juga harus bisa melihat apa adanya bahwa di dunia ini begitu banyak gejolak, begitu banyak provokasi, dan lain-lain. Jadi kita harus menjaga batin sendiri. Jadi kalau masih goyah, berarti batinnya kurang kuat. Jangan salahkan faktor luar. Nah, kalau menyalahkan faktor luar terus, kita tidak akan melatih batin kita. Jadi proses teguh tak tergoyahkan adalah menahan angin, menahan guncangan, menahan semua. Kalau nggak ada angin, nggak ada guncangan, nggak ada apa-apa, nggak perlu batin yang teguh dan tak tergoyahkan. Nggak ada apa-apa. Ya. Kalau nggak ada godaan, nggak ada provokasi, tidak ada iming-iming dan lain-lain, batinnya ya nggak ada godaan, ya udah. Maka itu tinggalnya di atas gunung katanya ya.
di tempat yang sepi nggak ada godaan, padahal ada juga godaan yang lain-lain gitu ya. Nah, semuanya tetap ada godaan. Godaan pikiran untuk turun gunung ya. Jadi semua ada. Jadi jangan takut kepada gangguan. Karena gangguan itulah yang mengetes kita seberapa teguhnya kita. Seberapa kuatnya tonggak tiang bendera kita ini menahan angin. Nah, itulah ujiannya. Kalau kurang kuat, berarti kita harus perdalam tonggak itu, tancap lebih dalam. Nah, gitu ya. Jadi dhamma kita harus dalami, terus menerus kita cermati batinnya agar tetap kuat menahan segala macam ombak, angin, topan, badai, guncangan. Wah, susah banget. Ya memang susah lah. Ya, Buddha Siddhartha Gautama berkehidupan berkalpa-kalpa baru mencapai pencerahan. Masa kita baru belajar Buddhism 2 tahun, 3 tahun langsung sudah mau seperti Buddha? Tentunya nggak bisa, melalui proses dulu. Kita berproses setiap hari, maka itu Chu Fu Ta Jia Fu Hui Shuang Xiu. Kan Ya, karena học dari Susyong ya. Ya, memang mempertahankan tekad tak tergoyahkan itu memang tidak mudah ya. Pikiran, ucapan, ya memang semuanya kita harus ingat, sadar selalu akan koneksinya. Di Cici memang kita pasti menghadapi ya berbagai situasi yang kadang membuat batin kita jadi goyah, tapi kita harus ingat kembali dengan tekad awal kita dan keteguhan kita supaya tetap berkesinambungan. Dan juga ingat kalau kita dicuci segala sesuatu juga kita hadapin itu juga adalah pelatihan diri kita juga. Kita akan lanjut sesi kosakata. Ya. 感恩是共圣人开示，感恩是故事博，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Bab 1 Pendahuluan Episode 92 Ren Tao Zhi Yin Yuan Sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Yen yang matahari cerah, Guo Zhe teguh, tak tergoyahkan, teguh dan tegas. An Chan meditasi duduk, berdiam dengan damai dalam dhyana. Jia Xing Tao jalan dari praktik terapan prayoga marga, jalan dari penerapan awal. Kanan Shu Shepo, Zaoshang Hao. Kanan ya, Xiao Pusat ya sudah membacakan dengan sangat tepat sekali, mantap. Oke, kanan kita udah masuk sesi terakhir. Saya akan kanan kepada Susyong Suje yang sudah sharing hari ini, kanan kepada Koli Suje dan Janwan Susyong, Widyang Suje, Rosi Feri Salim Suje, Gunawati Suje, Jangka Wijaya Susyong, Siri Susyong, Joni Susyong, Hok Lai Susyong. Nah, kanan juga kepada tim Simpasyang, host Intisari dan semua Susyong Suje yang hadir. Bila mana ada kata-kata yang tidak tepat atau salah, mohon dimaafkan. Dan kita akan tutup sesi kita ini dengan memberi penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master. Silakan Susyong Suje bangkit berdiri dan bersikap anjali. Xiang Pao Pusa Ji Sang Ren Xing San Wen Xin Lin Yi Wen Xin. Zai Wen Xin. San Wen Xin. Susyong Suje yang belum absensi, silakan absensi ya, jangan lupa ya sebelum libur. Terus nih Suje, kanan aja. Semuanya sampai besok. Sampai besok. 感恩师兄师姐，早上好。早上好。
传承